warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farijah Mufidah Laili, NIM 1920102000372, Prodi Manajemen kelas 5A4. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai model regresi data planel mata kuliah ekonometrika. Pengertian: data planel adalah kombinasi antara data silang tempat atau cross section dengan data runtut waktu atau time series. Dalam mengestimasi regresi data planel terdapat beberapa metode, yakni pooling least square atau common effect, pendekatan efek tetap atau fixed effect, dan pendekatan efek random atau random effect. Alasan menggunakan data planel ada 5, yaitu dapat memperhitungkan heterogenitas subjek, data yang diberikan lebih informatif, data yang bervariasi, lebih banyak derajat bebas, dan efisiensi lebih baik. Tahapan regresi data planel. Penentuan model estimasi ada 3, common effect model, fixed effect model, random effect model. Lalu penentuan metode estimasi ada 3 juga, Chow test, Lagrange multiplier, Hausman test. Lalu pengujian asumsi dan kesesuaian model ada 4, normalitas, multikoleniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Lalu interpretasi, adjust R square, uji F, uji T parsial, goodness of fit, dan persamaan regresi. Penentuan model estimasi, common effect model atau pooled least square atau PLS, pendekatan yang hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Fixed effect model atau FE, dalam mengestimasi data planel model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Random effect model atau RE. Model ini akan mengestimasi data planel di mana variabel gangguan saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini sering disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalized least square atau GLS. Penentuan model estimasi regresi data. Chow test. Pengujian ini membandingkan model common effect dengan fixed effect. Penelitian ini menggunakan program eFuse. Hausman test. Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect. Penelitian ini menggunakan program eFuse. Hipotesis: H0 sama dengan model common effect, H1 sama dengan model fixed effect. H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai A. Sebaliknya, H0 diterima jika p-value lebih besar dari nilai A. Nilai A yang digunakan sebesar 5%. H0 sama dengan model random effect, H1 sama dengan model fixed effect. H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai A. Sebaliknya, H0 diterima jika p-value lebih besar dari nilai A. Nilai A yang digunakan sebesar 5%. Pendekatan efek tetap atau fixed effect, model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross section, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini sering disebut dengan model least square dummy variable atau LSDV. Persamaan model ini diyakini di mana variabel dummy D1T untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, D2T untuk subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Pendekatan efek random atau random effect. Pendekatan efek random atau random effect merupakan sebuah model yang disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual. Menurut Widaryono 2009, model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Model ini disebut juga error components model atau ECM karena residual terdiri atas 2 komponen. Demikian penjelasan dari saya mengenai model regresi data planel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.